warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Mustika dari Prodi Farmasi Universitas Halim Sanusi PUI Bandung akan mempresentasikan tentang asam karboksilat. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu apa yang maksud dengan asam karboksilat? Asam karboksilat adalah senyawa yang memiliki gugus karbonil atau COOH yang berikatan dengan gugus hidroksil dan disebut dengan asam karboksilat atau asam hidroksikarboksilat. Ya, nah saya akan menjelaskan. Asam karboksilat mempunyai gugus fungsi COOH yang dituliskan seperti ini, dan dengan rumus molekul CnH2nO2. Contohnya C2H4O2, C3H6O2, C4H8O2, dan seterusnya. Penamaan tentang asam karboksilat. Bagaimana cara penamaan asam karboksilat? Yaitu dengan cara dilakukan penomoran pertama harus diawali dengan rantai utama, yaitu COOH. Menurut IUPAC, penamaan asam karboksilat yaitu diawali dari kata asam ditambah alkananya dan diakhiri kata oat. Asam karboksilat dikenal juga dengan asam alkanoat. Contohnya ini. Di sini ada HCOH 2 rangkap O. Nama IUPAC-nya asam metanoat. Nama trivial atau nama umum, nama dagangnya yaitu asam formiat. Kedua, CH3 OH rangkap 2 O. Nama IUPAC-nya asam etanoat. Atau nama trivial atau nama dagang, nama umumnya adalah asam asetat, atau yang lebih dikenal dengan asam cuka. Ketiga, penamaan yang apabila di rantainya ada gugus. Ketiga, penamaan yang apabila di rantainya ada rantai cabang seperti ini, metil. Ya, kita lakukan penomoran diawali dari rantai utama, yaitu COOH dan O. Dimulai dari angka 1, 2, 3, 4. Kalau ke pinggir tidak memungkinkan karena bukan rantai terpanjang, dan kita ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Namanya pentana, dari pentana 5. Gugus fungsinya, ada gugus cabangnya, rantai cabang, yaitu CH3 metil. Di sini pun ada metil. Maka penamaannya yaitu diawali dari kata asam di depan, dan ada rantai cabang atau gugus cabangnya, yaitu di angka 2 dan di angka 3. 2, 3 karena ada 2 yang sejenis, metil, maka ditulisnya dimetil pentanoat. Atau nama trivial yaitu asam 3-metil pentana karboksilat. Yang keempat yaitu kita berikan contoh yang ada gugus hidroksinya, OH atau gugus hidroksi. Dilakukan penomoran dari rantai utama yang paling pertama, 1, 2, 3, ada 3, berarti akhirannya akan akhiran propanoat. 1, 2, 3. Nama trivial di sini ada rantai cabangnya OH, gugus hidroksi. Nama IUPAC-nya menjadi asam 2 karena yang penomorannya yang kedua, asam 2 hidroksipropanoat. Atau nama trivialnya yaitu asam alfa hidroksipropionat. Merupakan turunan dari alkana atau masih dalam keluarga senyawa hidrokarbon. Pembuatan asam karboksilat. Asam karboksilat dapat dibuat dengan melakukan 2 cara, yaitu 1, oksidasi alkohol primer, dan 2, hidrolisis senyawa nitril atau karbonil. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang oksidasi alkohol primer. Seperti yang diketahui sebelumnya, yaitu alkohol
asam primer dapat dioksidasi dan membentuk sebuah aldehid, dan alkohol primer dapat dioksidasi dan membuat aldehid, dan dari aldehid dapat dioksidasi lagi menjadi senyawa atau asam karboksilat. Contohnya ini CH3, CH2, CH2, CH2OH, ini termasuk alkohol primer yaitu propanol, dan dioksidasi menggunakan ini menjadi propanoat CH3, CH2, CH2, COOH. Dapat dimengerti, ini merupakan cara yang pertama, yaitu tentang alkohol primer. Saya bulat, saya kasih tanda agar tidak pusing. Pembuatan asam karboksilat menggunakan cara yang pertama, yaitu oksidasi alkohol primer. Contohnya yaitu etanol CH3, CH2OH dioksidasi menjadi metaldehida, atau alkohol primer dioksidasi menjadi aldehid, dan dari aldehida kita dapat membuat sebuah asam karboksilat, yaitu kita pindahkan sini CH3COOH dioksidasi menjadi CH3COOH. Dari metilaldehida menjadi asam etanoat. Ini prosesnya. Ini hasilnya menjadi asam karboksilat. Masuk dengan yang cara yang kedua, yaitu dengan cara hidrolisis nitril. Namanya juga hidrolisis, berarti menggunakan air. Hidrolisis nitril atau reaksi nitril menggunakan CN, yaitu asam kuat. Reaksinya yaitu nitril atau ditulis dengan alkyl CN dihidrolisis menggunakan air H2O dan ditambah asam kuat yaitu HCl akan menjadi asam karboksilat RCOH plus NH4Cl. Karboksilat memiliki sifat asam lemah. Jadi seperti ini penjelasannya. Jumlah karbon mempengaruhi tingkat keasaman suatu senyawanya. Misalnya jumlah atom 1 sampai 4. Contohnya CH3COOH memiliki 2 atom C, atau disebut juga asam etanoat, dan CH3CH2COOH memiliki 3 atom C atau asam propanoat, sifatnya larut dalam air. Jadi 1 sampai 4 akan mudah larut dalam air. Walaupun yang kedua jumlah atom karbonnya 5 sampai 9. Atom karbonnya 5 sampai 9. Contohnya yaitu CH3 CH2 4 kali COOH memiliki jumlah atom C yaitu 8, namanya asam heksanoat, dan CH3 CH2 7 kali COOH memiliki 9 atom C, namanya asam nonanoat, dan bersifat sukar larut. Yang ketiga yaitu adalah jumlah atom C karbonnya di atas 10, 11, 12 sampai seterusnya. Contoh rumus molekulnya CH3 CH2 8 kali COOH memiliki atom C 11, namanya asam dekanoat, dan bersifat tidak larut dalam air. Jadi kesimpulannya, sifat asam karboksilat sangat dipengaruhi dengan jumlah atom C. Tentang reaksi pada asam karboksilat, ada dua reaksi yang terjadi pada asam karboksilat, yaitu satu penetralan dan 2 penyambunan. Lalu apa itu penetralan? Penetralan disebut juga dengan yaitu reaksi dengan asam karboksilat dengan basa. Saya ambilnya NaOH, maka akan terjadi menjadi NaCl ditambah air H2O, dan ini disebut
reaksi penetralan. Reaksi penetralan yaitu asam karboksilat ditambah dengan basa menjadi garam dan air. Hasil reaksinya. Kita akan masuk ke dalam isomer. Asam karboksilat dapat diisomerkan atau memiliki isomer-isomer. 1. Ada 3 isomer, yaitu isomer kerangka, isomer posisi, dan isomer gugus fungsi. Untuk isomer kerangka dilakukan dengan cara mengubah rantainya saja. Yaitu contohnya ini CH3, CH2, COOH, yang disebut dengan asam butanoat menjadi CH3, CH2, CH3, CH2, COOH menjadi asam 2-metil propanoat. Jelas? Isomer kerangka yaitu dengan cara mengubah rantainya saja. Bisa rantainya tadinya ke sini menjadi seperti ini dan namanya pun akan berubah. Kedua, isomer posisi. Untuk asam karboksilat tidak dapat diisomer posisikan. Kenapa? Karena rantai utama COOH tidak dapat dipindahkan. Harus menjadi rantai utama yang pertama. Tidak boleh menjadi yang kedua ataupun yang ketiga. Harus menjadi yang pertama. Untuk itu, asam karboksilat tidak dapat diisomer posisikan. Juga dapat bereaksi dengan alkohol, yaitu seperti ini bentuknya. COOH ditambah dengan ROH menjadi ester ditambah air. Ini asam karboksilat ditambah dengan alkohol akan menjadi senyawa ester dengan air. Disebut juga dengan reaksi penyabunan. Jadi berbeda antara kedua reaksi yang tadi saya jelaskan. Yang pertama itu reaksi penetralan, yaitu bersifat menetralkan dari asam karboksilat dengan basa menjadi garam ditambah air atau NaCl tambah air jadi menjadi netral. Dan kedua dari reaksi penyabunan, yaitu dari asam karboksilat ditambah dengan alkohol menjadi ester dan air. Dan ketiga, isomer gugus fungsi. Isomer gugus fungsi adalah isomer yang dilakukan dengan cara mengubah gugus fungsi asam karboksilat menjadi ester. Hanya akan menjadi ester. Kenapa? Karena rumus molekul asam karboksilat sama dengan rumus molekul dari ester dan hanya akan menjadi ester. Asam karboksilat hanya akan menjadi ester. Contohnya CH3, CH2,
COOH atau asam propanoat menjadi CH3, CH2, COO, CH3 menjadi metil propanoat. Dapat dilihat ini rumus molekulnya. Tentang kegunaan atau fungsi dari asam karboksilat itu sendiri. Asam karboksilat itu banyak ya macam-macamnya. Saya akan menjelaskan hanya beberapa saja. Yang pertama, asam laktat. Asam laktat memiliki asam lemak yang lumayan ada dan berfungsi untuk pembuatan susu ataupun pembuatan keju. Yang kedua, asam oksalat. Asam oksalat terkandung dalam bayan dan kelembak. Ketiga, asam tartar, yaitu dalam pembuatan anggur yang mengandung garam monokalium. Yang keempat, asam salisilat. Anak farmasi pasti familiar sekali dengan namanya asam salisilat. Ya, asam salisilat banyak sekali terdapat dalam obat-obat. Misalnya juga dalam pembuatan aspirin. Pembuatan aspirin untuk obat kepala maupun untuk pusing, untuk salep, acisalisilat banyak digunakan. Misalnya buat salep gatal-gatal ataupun bentol-bentol. Yang selanjutnya ada asam sitrat. Asam sitrat yaitu contohnya pada jeruk. Dan terakhir asam terefat, bukan hanya untuk makanan atau minuman saja, bahkan asam karboksilat juga berfungsi untuk dalam pembuatan film. Misalnya pembuatan pada kertas-kertas cetakan seperti kertas cetakan untuk film. Banyak sekali kan manfaat dari asam karboksilat. Ya, yang terakhir saya akan memaparkan tentang ringkasan materi yang sudah saya sampaikan, mulai dari pengertiannya. Ya, jadi asam karboksilat adalah senyawa yang memiliki gugus karbonil atau gugus COOH. Dan sifat dari asam karboksilat itu bersifat asam. Masuk tahap yang terakhir, yaitu saya akan memaparkan tentang ringkasan materi yang sudah saya sampaikan, mulai dari pengertian, rumus umumnya, dan yang lainnya. Dari pengertian itu sendiri, asam karboksilat adalah senyawa yang memiliki gugus fungsional karbonil, yaitu COOH. Dan rumus umum dari asam karboksilat yaitu RCOOH. Pembuatan asam karboksilat dapat dibuat dengan dua cara, yaitu dengan oksidasi alkohol primer dan hidrolisis nitril atau sianida. Dari isomer bisa diisomer fungsikan, yaitu ada 3 yang dapat diisomerkan, hanya 2, isomer kerangka dan isomer gugus fungsi. Dari penamaannya yaitu dengan cara di depannya diawali dengan kata asam menurut IUP. Diawali dengan kata asam, lalu di tengahnya bisa, misalnya apabila kita memiliki cabang alkil, maka alkilnya terlebih dahulu ataupun alkananya diakhiri dengan kuat. Ini penamaannya. Dan dari fungsinya banyak sekali. Tadi saya sudah memaparkan fungsinya. Salah satunya untuk dalam pembuatan susu. Dan sifat
zat itu bersifat asam, tapi dipengaruhi dari jumlah atom karbonnya. Semakin banyak jumlah atom karbonnya, maka semakin lemah juga tingkat keasamannya, ataupun tingkat kelarutannya pun akan lebih rendah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata ataupun penjelasan yang yang kurang jelas maupun kurang benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam farmasi.